Shalom Alehin. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 16 Juni 2022. Mari kita awali perenungan hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoalah dengan yang benar. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Putra Sirak 48 ayat 1 sampai dengan 14 dan Injil Matius 6 ayat 7 sampai 15. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, sebagai anak-anak Tuhan saudara, doa merupakan nafas kehidupan. Dengan berdoa kita semakin dekat dan akrab dengan Tuhan Allah kita. Dalam berdoa kita dapat berbincang-bincang, mengadu dan memohon penuh harap. Namun saudaraku yang terkasih, tidak sedikit dari anak-anak Tuhan mengeluh doa-doanya belum beroleh jawaban dari Tuhan. Pada mereka sudah berdoa sekian waktu lamanya. Kenapa ini bisa terjadi? Rasul Yakobus menyampaikan kenapa doa kita tak beroleh jawaban. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Yakobus 4 ayat 3. Saudaraku, kita sering berdoa secara memaksa Tuhan akan kehendak kita, saudara. Berdoa meminta atas keinginan nafsu kita. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan doa kita terhalang, saudara. Hari ini saudaraku yang terkasih, Yesus Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana sebaiknya kita berdoa. Yang pertama saudara, janganlah bertele-tele. Yang kedua, perhatikanlah struktur doa yang telah diajarkan oleh Yesus di dalam doa Bapa kami. Dalam berdoa saudara, kita perlu mengakui akan Bapa kita yang bertahta di surga. Kita memuliakan Dia di tempat yang maha tinggi dan kudus. Kita memohon kepada Bapa dengan penuh harap. Namun saudara-saudara, harus yang kita perhatikan adalah memohon dengan secukupnya, saudara. Kita tidak boleh serakah, tidak boleh egois, saudara. Sebelum memohon, kita perlu berdamai terlebih dahulu terhadap sesama kita yang bersalah kepada kita. Kita terlebih dahulu mau mengampuni mereka, saudara, agar kita pun diampuni oleh Allah Bapa. Seperti kata Yesus, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Saudaraku, ini yang sering dilupakan anak-anak Tuhan, saudara. Maunya meminta dan mohon ampun, tapi diri kita tak mau memberi pengampunan terhadap saudara kita yang bersalah terhadap diri kita. Di sini perlu sikap kerendahan hati dari kita di dalam berdoa, saudara. Petrus sampaikan kepada kita semua, dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6. Jangan sampai kita bersikap seperti orang Farisi yang datang ke bait Tuhan untuk berdoa, saudara. Tapi dengan hati sombong memamerkan kebenaran dan kesucian dirinya. Ini menurut penilaian dirinya sendiri, saudara. Perenungan hari ini mau mengajarkan kepada kita semua sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, untuk berdoa secara benar. Kita mau berdoa dalam kerendahan hati dan memohon sesuai kehendak Tuhan dan bukan kehendak kita.
Dalam doa kita pun diajarkan Tuhan Yesus tidak serakah, tidak egois, tetapi secukupnya. Namun lebih dari itu saudara-saudara, yang terpenting adalah kita perlu mengasihi, mengampuni saudara kita yang bersalah kepada kita. Maka Allah pun yang penuh kasih akan mengasihi dan mengampuni kita. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita minta urapan Roh Kudus setiap hari saudara, setiap saat, agar Roh Kudus membimbing dan memimpin kita. Karena demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus kita berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roma 8 ayat 26. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.